Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan bidin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin sebutkan dua dalil sebagai tambahan apa yang sudah kita sampaikan sebelum salat Isya. Di dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah kaki-kaki para ibu. Hadis yang bunyinya seperti ini, surga berada di bawah kaki para ibu. Hadis yang bunyinya seperti ini, lafaz sanadnya dhaif. Lafaz sanadnya lemah. Tapi ada riwayat yang sahih yang senada dengan itu. Di mana ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mau jihad. Dia mau berangkat jihad. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Lalu dia menjawab, masih. Lalu Nabi mengatakan, falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Berbaktilah kepadanya karena sesungguhnya surga berada di sisi kedua kakinya. Jadi kalau yang maknanya enggak masalah ya. Maknanya tidaklah bermasalah. Hanya saja kita harus menjaga agama ini dengan menjaga keilmiahan wahyu Allah. Kalau yang bunyinya tadi surga berada di bawah kaki para ibu, ini hadisnya dhaif. Meskipun maknanya benar. Ya, tapi kalau yang mau maknanya yang benar dan hadisnya sahih adalah surga berada di sisi kedua kakinya. Itu yang betulnya. Meskipun maknanya sama, tetap harus kita jaga ya agama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang kalau kita dapati di kamar mandi masjid, ada mengatakan ya an-nadhafatu minal iman, bersih itu bagian dari iman. Itu bukan hadis. Enggak ada hadis yang bunyinya kayak gitu. Tapi maknanya betul. Kalau mau yang sahihnya, at-tahuru syatrul iman. Bersuci bagian dari keimanan, itu yang betul. Jadi kalau maka kita diajarkan untuk berhati-hati di dalam menyampaikan wahyu Allah. Kalau itu dhaif, lemah ya lemah. Itu palsu ya palsu, sampaikan. Kalau kita menyampaikan sahih, nanti jadi dusta atas nama Nabi. Baik, kita lihat hadis ini. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan surga yang berada di sisi kedua kaki ibu. Artinya berarti kita harus tunduk dan tidak sombong. Kita harus tawadhu. Berusaha untuk senantiasa menyertai ibu kita. Karena surga berada di bawah kakinya. Hendaknya kita posisikan ibu kita seperti tanah, atau posisikan diri kita pada ibu kita seperti tanah yang diinjak oleh kedua kaki ibu kita. Posisikan demikian. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan tentang hadis tersebut, maknanya adalah hendaknya tatkala dirinya berbakti dan berkhidmah kepada ibu, dia bersikap bagaikan tanah yang ada di bawah kedua kaki ibunya.
Dia mendahulukan ibunya atas segala keinginannya. Dia memprioritaskan berbakti kepada ibu dibandingkan dengan berbakti atau berbuat baik kepada seluruh hamba Allah yang lainnya. Karena ibu telah menanggung beban kesulitan tatkala mengandung, tatkala menyusui, tatkala mendidiknya. Jika dia telah melakukan itu, maka perbuatannya itu merupakan sebab yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Dan hadis yang kedua, waja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihadi ma'ahu. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon izin untuk berjihad. Faqala, kemudian dia mengatakan, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, kemudian dia mengatakan, na'am, iya. Qala fa fihima fajahid. Kalau begitu berjihadlah engkau dengan berbuat baik kepada orang tuamu. Lihat, Nabi mengatakan fa fihi majahid, fa fihi ma fajahid. Kalau begitu berjihadlah pada kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Jahid nafsaka fi birrihima wa ta'atihima fahuwal aula bika. Lawan nafsumu di dalam berbakti dan taat kepada kedua orang tuamu, dan itu lebih utama bagimu. Ini dalil berbakti kepada kedua orang tua butuh perjuangan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad di dalam melawan serta menundukkan hawa nafsu. Seorang anak boleh berjuang, berjihad boleh. Seorang anak perlu berjuang dan mengorbankan kemaslahatannya demi kemaslahatan orang tuanya. Kenapa? Dia berjihad mengorbankan waktunya nanti ketika berbakti sama orang tua. Dia akan berjihad dengan mengorbankan hartanya. Dia akan berjihad dengan mengorbankan perasaannya, apalagi ketika orang tuanya sudah jompo. Kadang orang tuanya ngomong dengan emosi. Kadang orang tuanya ngomong dengan tidak beraturan. Bahkan mungkin orang tuanya akan berbicara dengan menyakiti hati anaknya. Maka itu disebut dengan berjuang dengan mengorbankan perasaan. Dan tentu saja untuk berbakti kepada kedua orang tua membutuhkan perjuangan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mau jihad tadi, malah Nabi katakan urusi orang tuamu. Berjihadlah dengan mengurusi orang tuamu. Ibnu Hajar mengatakan, sabda Nabi, kalau begitu berjihadlah pada kedua orang tuamu, maksudnya jika engkau memiliki kedua orang tua, maka kerahkanlah secara maksimal usaha dan berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, karena keduanya seperti berperang melawan musuh. Banyak perlakuan aneh pada orang tua di masa tuanya. Tapi bagaimanapun itu orang tua kita. Apapun yang terjadi, seorang anak harus tetap berjihad dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan jangan pernah perhitungan. Jangan pernah perhitungan dengan orang tua. Korbankan waktu. Korbankan harta. Ini terkhususnya. Karena ini hadis terakhir ya. Saya pernah punya pertanyaan di Oktober tanggal 10 yang lalu. Ada seorang anak yang mengirim pesan ke saya. Dan ternyata dia mengatakan, "Ana bingung menghadapi orang tua ana, Ustaz." Dan ternyata dalam komunikasi dengan orang tuanya, ibunya ini bukan orang yang, kalau dilihat bukan orang yang dekat dengan agama. Hingga uang anaknya dititipkan kepada ibunya. Ini ibu, ya.
dititipkan kepada ibunya untuk membayar hutang yang dimana ibunya berhutang dari seseorang, dan kemudian dia juga berikan uang simpanan dia. Namun di saat anaknya membutuhkannya karena dia sudah tidak lagi kerja, ternyata uang itu, apa kata ibunya? Ibunya mengatakan uangnya sudah habis. Dia jengkel dengan ibunya, dengan perbuatan ibunya itu. Sampai-sampai dia katakan bahwa selama aku tidak kerja, uang istriku habis untuk makan. Ya. Dan hingga ada perkataan, sebaiknya engkau diam dan tutup mulutmu. Jangan ngomong apapun sama orang tua dengan tidak baik. Jadi artinya terjadi kerisuhan antara dia dengan ibunya. Maka ini juga bagi ikhwan yang mengirim pesan ini, dan karena kita live ya, nanti mungkin anak akan izin untuk mengirimkan kepadanya. Ya ikhwan bidin, azani Allah wa iyyakum. Jangan pernah perhitungan dengan orang tua. Kita diperintahkan untuk mengorbankan waktu. Kita diperintahkan untuk mengorbankan harta dan mengorbankan kesempatan kita untuk mereka. Banyak orang yang mahir, banyak orang yang memiliki banyaknya ilmu tetapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi dia rajin membaca Al-Quran tetapi dia tidak bisa berbakti kepada mereka. Bisa jadi dia banyak bersedekah, banyak uang yang dia keluarkan tetapi dia tidak mampu untuk bersabar memuliakan orang tuanya. Dan tentu saja ini salah di dalam memprioritaskan berbakti kepada kedua orang tua. Butuh jihad ya ikhwan. Uang yang diambil oleh orang tua kita belum seberapa dengan kita mengambil waktu, harta mereka tatkala kita membutuhkannya atau tatkala kita dibesarkan oleh mereka. Harta masih bisa dicari, tapi orang tua tidak bisa dicari lagi tatkala dia sudah tidak ada. Kalau dia sudah tidak ada, tidak akan bisa dicari lagi, sedangkan harta bisa dicari. Apalagi jika mereka telah masuk ke dalam masa tua mereka. Maka ini menjadi kesempatan emas bagi setiap anak untuk berbakti kepada mereka. Kehadiran orang tua dengan masih hidupnya mereka, di saat kita sudah mampu untuk mengais rezeki, di saat kita sudah mampu untuk mengangkat beban yang berat, di saat kita sudah mampu untuk menahan amarah kita, maka kehadiran mereka adalah merupakan peluang emas bagi kita untuk bisa berjuang, berjihad dengan apa yang kita miliki. Karena itu merupakan pintu yang terbuka selebar-lebarnya untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbakti sebelum mereka meninggal. Ketika mereka meninggal, yang ada hanyalah penyesalan belaka yang akan ada. Ketika mereka meninggal, sungguh bahwasanya pintu surga Allah telah tertutup untuk kita dari jalur yang paling mudah, dari jalur yang paling terbaik. Karena hilang pintu surga Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Sekedar berusaha, bekerja, harta akan kita bisa ambil, harta akan kita bisa dapatkan. Akan tetapi kalau orang tua sudah tidak ada, kita tak akan bisa mendapatkan orang tua lagi. Jadi ini juga nasihat bagi untuk seluruhnya, bagi kita, ana dan juga antum semua yang hadir pada majelis ini, bahwa sampai Nabi mengatakan, engkau anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Uang yang dipakai oleh orang tua kita tak layak kita mengambilnya, karena kita dengan harta yang kita miliki punya orang tua kita. Tak elok seandainya orang tua butuh kemudian kita ngasih hutang kepada orang tua. Yang ada kita berikan. Oleh karenanya syariat
ya memandang atau Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menafkahi orang tua, bukan mensedekahkan harta kita kepada orang tua. Mereka lebih berhak, lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang kita sedekahkan. Makanya para ulama memberikan penjelasan tidak boleh dan tidak sah zakat seseorang dia berikan kepada kedua orang tuanya, karena zakat itu sedikit. Zakat itu sedikit. Sedangkan hak orang tua adalah nafkah banyak. Zakat hanya setahun sekali dikeluarkan. Orang tua nafkah yang dikeluarkan untuk kebutuhannya atau mempertahankan hidupnya dalam waktu-waktu dia masih hidup. Ya jangan sampai perhitungan, jangan sampai pelit ya terhadap orang tua kita apa yang kita miliki. Demikian ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang harus kita pelajari ya tentang durhaka kepada kedua orang tua supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Karena orang yang tidak tahu tentang sesuatu atau tidak tahu tentang lubang yang akan menyakitinya, maka dugaan besar dia akan jatuh kepada lubang tersebut dan akan membuat dia jatuh kepada keburukan. Demikian wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala. Kita kita lanjutkan kepada tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, salam. Orang tua sambung. Iya. Orang tua sambung tidaklah sama dengan orang tua kita di dalam berbakti. Akan tetapi dia lebih tinggi orang tua sambung dibandingkan dengan mertua. Karena orang tua sambung dia adalah merupakan pasangan dari orang tua kita. Pasangan dari orang tua kita, yang artinya tatkala kita tidak berbakti kepada pasangan dari orang tua kita, tentunya akan melukai hati orang tua kita sendiri. Akan melukai hati orang tua kita sendiri. Maka tetap berbakti kepadanya, tetapi nilai baktinya tidaklah akan sama dengan orang tua kita sejatinya. Karena ingat, ibu dan bapak adalah merupakan sebab kita terlahir ke muka bumi ini. Dan orang tua sambung tidak ada sangkut pautnya dengan kita lahir ke muka bumi ini. Dan ini yang paling besar yang sering para ulama tekankan. Inilah yang menjadikan kita dianggap tidak bisa berbakti atau tidak bisa berbuat baik setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Sama yang sebagaimana Anda ungkapkan tadi. Beda antara orang berbuat baik yang mengawali dengan yang ngikutin. Ya, kita berbuat baik sama orang yang ngasih kita kebaikan, itu beda dengan berbuat baik mereka kepada kita. Umpama saja, ya, ada orang ngasih kita uang untuk perjalanan yang kita butuhkan. Dia berikan uang itu kepada kita. Terus suatu ketika kita berbuat baik kepadanya, membalas kebaikannya. Bisa jadi kalau dia tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak akan berbuat baik kepadanya. Maka ini yang penting. Jadi mengawali berbuat baik lebih besar dibandingkan dengan membalas kebaikan. Gitu. Allah a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ini perkara apakah wasiat orang tua yang tidak sesuai dengan katakan aturan agama harus dilaksanakan ketika meninggal orang tua? Iya. Katakanlah seperti misalnya katakanlah kita wasiat tentang pembagian waris. Ya. Ikhwan bidina azani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara bakti kepada kedua orang tua adalah menjalankan wasiat orang tua. Akan tetapi tatkala wasiatnya itu
adalah wasiat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, wasiat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wasiat itu tidak boleh ditunaikan. Justru malah kewajiban dia adalah tidak menunaikan. Cara berbuat baik dia kepada orang tua yang mewasiatkan di atas kemaksiatan adalah dengan tidak menunaikannya. Kenapa? Sebab kalau dia menunaikannya malah akan menambah dosa bagi orang tuanya. Maka berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dengan cara tidak menunaikan wasiat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Di antara yang memang banyak terjadi wasiat yang dilakukan oleh kedua orang tua adalah berkaitan dengan harta yang akan ditinggalkannya atau dikatakan warisan. Dia mengatakan, nanti nak, kalian nih kalau nanti aku sudah tidak ada, ya, untuk adikmu yang paling kecil ini, anak yang paling kecil ini, maka adalah rumah ini, rumahnya gede, nah gitu kan. Wasiatku adalah rumahnya ini, rumah besar ini. Kalau yang lain silakan kalian bagi. Nah, umpama. Maka ini adalah menyelisih syariat, menyelisih agama. Karena Nabi SAW katakan la wasiyata lil warith. Tidak boleh ada wasiat yang itu ditujukan kepada ahli waris. Sedangkan dia anak. Anak adalah ahli waris. Jadi wasiat itu bolehnya kepada siapa? Yang tidak masuk ke dalam golongan ahli waris. Seperti apa contohnya? Anak tetangganya, anak asuhnya, yang biasa disebut dengan anak angkat. Itu nggak ada kaitannya dengan keluarga, misalkan anak itu, ya, atau muridnya, murid terbaiknya yang selama dia sakit dijaga oleh muridnya. Nah itu boleh. Wasiatkan nanti kalau aku sudah tidak ada, berikan kepada si fulan nih, sudah menjaga aku selama bertahun-tahun, di mana kalian pada saat itu sibuk, ya. Maka berikan hartaku sekian kepadanya. Nah, itu wajib. Itu wajib. Sedangkan anak ada jatahnya. Anak itu ada jatahnya sendiri yang sudah Allah tetapkan. Makanya nggak hak dia dapat waris. Ya, dia nggak ada hak dapat wasiat gitu ya. Begitu, Allah a'lam bishawab. Yang terakhir kalau ada, kalau tidak ada, yang jelas ya khonfidin, a'azanillahu wa iyyakum, buat senang orang tua itu kata singkat di dalam berbakti. Buat senang orang tua, selama orang tua kita berbuat kepadanya dengan yang menyenangkannya, berkata kepadanya dengan yang menyenangkannya, maka itu berbakti, selama itu bukan maksiat. Tapi kebalikannya, jangan buat sakit hati orang tua. Jangan buat orang tua tidak suka, baik dengan perkataan dan perbuatan kita. Ketahuilah kalau itu terjadi, itulah yang disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, dan ingat, hati-hati, bisa jadi menyebabkan kita masuk ke dalam neraka kalau durhaka. Demikian, wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.